Tiffany semuanya, balik lagi dengan aku Glorinata dan sekarang aku lagi ada di Kuningan City Ballroom dan bentar lagi aku mau ikutan acara Local Stand Up Day bersama Stand Up Indo. Wah, gimana ya, penasaran nih acaranya seru atau enggak? Langsung aja kita masuk ke dalam. Oh iya Tiffany, aku kan mau masuk nih, tapi ternyata nggak boleh bawa kamera untuk ngerekam, jadi cuma boleh ngefoto doang. Nah, karena di acara stand up comedy itu emang gitu, karena mungkin ada beberapa konten-konten yang terlalu sensitif. Nah, kamu di sini aja ya, tapi tenang aja, ntar lagi aku mau wawancara beberapa pengisi acara atau komika-komikanya, pasti seru deh. Oke, tungguin ya. Gimana nih perasaannya di hari kedua? Alhamdulillah penontonnya penuh. Nggak nyangka ya, karena sampai kemarin aja hari pertama kayak nggak percaya, loh ini kita jadi nih bikin acara ini gitu. Jadi di Stand Up Indo saya diutus untuk menjadi kurator sekaligus project officer dari Stand Up Indo, bekerja sama dengan Lokal ID dengan Bang Said dan juga ada Mbak Adis. Konsep acara tahun ini tidak sedikit banyak beda, yang membedakan hanya beberapa pembagian pembagian sesi, memperkenalkan dan memberi kesempatan buat teman-teman yang selama ini hanya kerjaannya tuh open mic di komunitas masing-masing. Kita kasih kesempatan buat nih, lo ikut lombanya, ntar 5 orang terbaik akan kita ajak tampil di Local Stand Up Day gitu. Sama ada juga The Founder Show. Ini adalah kali pertama founder berkumpul dalam satu panggung dan berkomedi bersama. Walau sayang tidak ada Bang Radit karena lagi syuting. Peminatnya makin hari makin banyak dan makin hari itu makin mau mulai mampu untuk membayar lebih mahal dari biasanya untuk nonton stand up. Yang paling murah itu 350, yang middle 250, 350, 450 sama 600 kalau nggak salah per harinya. Dengan harga mahal menggambarkan mereka udah siap untuk memilih stand up comedy sebagai sebentuk hiburan. Speechless, terharu, pengen nangis, kayak wah ternyata stand up comedy tuh masih punya penikmat banyak, masih disayang sama orang-orang masih butuh hiburan kayak gini. Komika baru tuh selalu muncul sebenarnya di kita kan komunitas banyak banget, jadi memang selalu ada dan Peningkatannya luar biasa. Kita kalau ngomongin dari sisi jumlah juga luar biasa. Jumlah pelaku stand up comedy, jumlah komunitas stand up comedy juga. Dari sisi pertumbuhan kualitas juga luar biasa. Saya rasa ada banyak komika-komika yang penonton belum pernah nonton, belum pernah kenal, belum pernah lihat, dan mereka kagum. beberapa anak-anak itu memang makin kesini materinya makin berkembang. Terus melihat penontonnya bahagia, ya sebagai stand up comedian saya senang melihat ada 2000-an orang bahagia melihat teman-teman yang dari tadi tampilnya lucu-lucu. Oh ternyata kita bisa lega lah gitu, maksudnya ternyata penerus kita juga lucu-lucu banget gitu. Setiap komik nulis materi pasti dia tahu resikonya, karena setiap komik tampil dengan membawa argumennya. Jadi dia tahu ketika dia tulis, dia harus paham argumennya dia akan mengakibatkan ada orang yang setuju dan ada orang yang tidak di materi apapun. Saya pernah ngomongin kulkas Android gitu, dan tiba-tiba itu di TV tayang, tiba-tiba ada yang protes ke saya, dia dari komunitas Android. Itu kan kayak saya bingung, ada ya gitu, jadi dia kayak tersinggung. Saya bingung, maksudnya saya cuma ngomongin kulkas kok ada yang tersinggung gitu. Jadi kayak ya akhirnya kayak emang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak juga udah pada ngerti bahwa ya kita ngomongin apa yang kita pengen ngomongin, tapi kita harus bisa bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kayak, lu kenapa ngomong kayak gitu, kita bisa jawab, ya maksud gue tuh gini gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak stand up comedian, kita semua bebas ngomongin apapun yang kita mau, selama kita siap bertanggung jawab, karena kalau enggak kita akan dimintain bertanggung jawaban dan nggak bisa kabur. Kalau namanya opini, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang tersinggung atau ada yang tidak tersinggung, ya kalaupun ada yang diprotes ya itu bagian dari proses. Memang seharusnya kita harus membahas isu-isu yang sensitif agar tidak menjadi sensitif, agar menjadi kita nyaman gitu, bukan nyaman ya, bahagia lah gitu. Dan gini, kami tuh tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi asal kita ngomongin sesuatu pasti ada aja orang yang tersinggung, apalagi sekarang zamannya sosial media, jadi cepet untuk apa-apa menyebar cepet gitu. Materi-materi yang sensitif yang bisa kita bawa dengan cara menulisnya baik gitu, menulisnya yang harus di ini, jangan tahu ini sensitif, jangan difrontalin, tapi dikiasin, mainkan di sisi kreatif menulisnya. Kecenderungan ke arah mana materinya, kalau saya sih biasanya emang ngomongin apa yang saya rasa aja.
biasanya mengenai saya gitu. Ya kalau gampang tersinggung jangan nonton stand up, nonton yang lain aja. Pilihan komedi sekarang banyak di Indonesia, nggak usah saling memaksa, nggak mesti harus suka. Kalau menurut saya komedi itu ibarat sambal, ibarat sambal. Jadi sambal itu ada jenis rasanya, ada sambal bawang, sambal kacang, sambal goreng, sambal terasi, sambal mata, sambal lain-lain. Dan di stand up, di komedi juga seperti itu. Kita pilih yang kita suka aja. Kalau misalkan dirasa, aduh gue nggak gitu suka deh denger stand up comedian, ya udah berarti memang mungkin bukan untuk Anda. Nikmati yang lain, masih banyak pilihan untuk tertawa gitu. Tidak semua materi atau tidak semua penonton bisa mencerna yang diberikan komika. Ada tempat-tempat yang memang bebas mau ngomongin apa aja, ada tempat-tempat yang memang tidak sebebas itu. Ya harusnya komika juga sadar itu dan siap menerima segala resiko kalau dia melakukan atau ngasih materi yang memang kira-kira bakal melewati batas-batas tertentu. Kita sebagai anak-anak stand up cuma bisa bilang kalau komedi itu adalah pertahanan terakhir dari kemanusiaan gitu. Jadi kalau misalnya komedi sudah tidak ada, ya berarti ya semua sudah seragam, semua sudah tidak bisa lagi berjalan sesuai apa yang kita mau, ya semua orang jadi PNS. Semua orang kerja kantoran, semua orang ya nggak ada yang berkesenian karena kesenian itu dilarang gitu. Gimana tanggapannya nih? Senang, lucu. Kalau ini kan sebenarnya banyak yang saya nggak tahu ya. Nah itu ternyata setelah nonton di situ ternyata lucu-lucu. Jadi kayak lebih pengen explore lagi untuk komik-komik yang lain. Cukup sukses sih komik-komiknya, lucu-lucu dari segmen awal sampai akhir. Nggak ada yang mengecewakan menurut saya. Kayak warna stand up-nya itu macam-macam gitu. Yang paling suka komika siapa nih? Nah, ada Panji, ada Ernest, Iqbal Kutul, The Founders. Satu kata dong buat acara ini. Lucu banget lah. keren. keren abis. Dua deh, dua kata. Oke deh Vivanians, itu tadi dia serangkaian acara di lokal Stand Up Day yang seru-seru banget. Dan kalian tadi udah denger kan tanggapan-tanggapan para komika yang tampil hari ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini karena Viva makin seru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!